semuanya akan langsung dijadiin satu di bawah Danantara, di bawah satu payung besar, seluruh asetnya, nanti angkanya 900 miliar US dollar atau berapa transisinya kan itu bertahap. Ya, dan kita sekarang saya Pak Rosan itu benar-benar ya baik hubungannya. Pak Rosan justru dulu pernah di Wakil Menteri BUMN juga ya. Jadi ini saya rasa positif, visinya Bapak Presiden positif dan saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara ya. Pak, nanti Danantara 1 MDB loh. Ya jangan ngeliat itu. Ada juga yang PIF di Saudi bagus, ada juga yang ADIA ya di Dubai bagus ya. Ya, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus. Ya, kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 benchmarkingnya yang nggak bagus ya berarti ya sama aja setback. Kita kasih lihat yang bagus. Dan yang diinvestasikan ini tadi kan bukan sepertinya uang masyarakat diambil dari bank ya, diinvestasi bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi. Ya, itu loh. Ini supaya jangan kita berargumentatif yang jadi ini. Penurunan harga saham sekarang terjadi ya kembali kita mesti secara ini introspeksi diri karena Presiden Amerika Donald Trump sedang mengambil kebijakan ekonomi yang sangat bullish untuk Amerika. Bangun pabrik di sini. Kalau nggak bangun, tarifnya saya gedein. Kanada, halo, 25%. Tetangganya aja ditarifin 25%. Kalau kita ngomong China ditarifin besar ya kita mungkin sudah ekspektasi. Ini tetangganya ditarifin. Artinya apa? Amerika sekarang sudah melakukan rencana bagaimana mereka men-tone setting tetap negara ekonomi terbesar di dunia. Tidak disusul China. Ya, ini kita ngomong ekonomi kita. Bayang nggak? Ya ini saya nggak boleh ngomong gini ya. Saya ngomong secara mekanisme korporasi. Ya, Kanada, Amerika itu jumlah penduduknya itu 350 jutaan, luas wilayahnya luar biasa. Nah, tapi kan dalam konteks politik nggak seperti itu. Tapi kalau konteks ngomong ekonomi, itu market yang luar biasa besar loh. Nah, artinya sama. Konsolidasi aset tadi, itu bagian kita juga membuka transparansi, operasional, ya kan, secara terbuka. Publik kecewa, publik melakukan koreksi, harus kita apresiasi. Kalau enggak, kita nggak seperti hari ini. Pertamina kan jadi salah satu BUMN yang untuk proyeknya kan ada proyek kilang refinery. Nah sudah ada daftar belum sih Pak kilang refinery mana aja yang bakal masuk? Saya nggak tahu detailnya. Saya nggak tahu detailnya. Kan yang saya bilang detail operasional ya itu ada di direksi dan komisaris. Sama seperti hari ini, Pak Erik. Hari ini data low cost yang terbang berapa? Waduh saya nggak tahu saya. Ya kan gitu. Danantara bisa jadi sentimen positif buat IHSG nggak sih Pak? Danantara Pak nantinya Pak? Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth fund yang nggak bagus ya itu salah besar. Ya nanti kita buktikan saja gitu sama. Yang tadi saya bilang, oh BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi publik. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya 310T. Gitu dong. Ya kan? Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus gitu. Tapi kalau ada isu-isu di lapangan ya silakan aja. Ya. Cukup ya, saya masih ditunggu Sekap Menhub. Antisipasi untuk ini peningkatannya ya rata-rata kalau kemarin Natal sendiri bisa sampai 60-80 ribu ya kita yakin bisa lebih dari itu. Tapi kita coba
lihat dengan kondisi, apalagi tadi baru diumumkan, alhamdulillah ya Bu Menkyu juga berpartisipasi dengan PPN. Nah, jadi kurang lebih kan harga tiket itu bisa turun hampir di 13%-an. Artinya khusus yang ekonomi dalam negeri. Artinya kan bisa juga mulai hari ini orang beli tiket tambahan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Regarding state of the crisis readiness for the upcoming homecoming for Eid and also in reassuring. Mudik. Yep. Nanti yang satu-satu yang lain dulu sekalian. Yang lain, nomor 1 kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah. Ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review.